Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadita Setiawan, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, akan mempresentasikan buku Mustalahil Hadis yang cukup menarik, karya dari salah seorang guru besar kita dalam bidang ilmu hadis. Beliau berkonsentrasi di bidang hadis, bertemakan emansipasi wanita baik dari sisi muslimah ataupun dari sisi kemanusiaan. Karya ini diterbitkan pada tahun 2023. Selamat menonton. Di zaman yang modern ini, masyarakat muslim menghadapi berbagai problematika kehidupan di segala lini. Mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga perubahan budaya masyarakat. Namun, ketika zaman semakin berkembang, pemahaman terhadap hadis juga harusnya berkembang. Lalu, bagaimana kita memahami sebuah hadis agar tidak keluar dari kaidah keilmuan hadis secara islami? Jawabannya tentu ada buku Reaktualisasi Ulumul Hadis karya Profesor Dr. Hajah Emma Marhumah MPD yang diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2023. Buku ini cukup menarik untuk dibahas karena bisa menggabungkan antara teori klasik sebuah hadis dengan pemahaman kontemporer ma'anil hadis. Namun sebelum kita membahas tentang reaktualisasi ulumul hadis atau secara judulnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu reaktualisasi, apa itu ulumul hadis. Menurut KBBI, reaktualisasi adalah proses, cara, atau usaha untuk memahami kembali suatu hal tertentu. Sementara ulumul hadis, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa itu hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, baik dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat-sifat Nabi, perilaku Nabi, dan lain sebagainya. Apa saja kajian ulumul hadis secara umum? Ulumul hadis secara umum kajiannya adalah sanadnya, yaitu jalur riwayatnya. Riwayat dari perawi sampai para sahabat atau sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian matan. Matan adalah isi atau teks dari sebuah hadis. Kemudian jalur periwayatannya sendiri, orang-orangnya, atau disebut dengan ilalul hadis. Kemudian juga kekuatan kualitas sebuah hadis. Itu nanti akan dibahas. Nah, di dalam buku ini terdapat 4 bagian secara garis besar. Yang pertama yaitu sejarah hadis Nabi SAW, sejarah hadis Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari para Nabi Muhammad SAW, dari periode Nabi sampai pada sahabat. Yang kedua, proses pengumpulan hadis yang dilakukan secara masif oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz dengan karya Imam Malik bin Anas yaitu Al-Muwatta. Kemudian proses pembukuan hadis secara besar-besaran yang dimulai dari Bukhari dengan kitabnya Sahihul Bukhari yang wafat di tanah Uzbekistan sekarang ini. Kemudian klasifikasi hadis menurut kualitasnya menjadi 3 bagian, yaitu sahih yang berarti sangat unggul, hasan yang berarti unggul, doif artinya lemah, yang dipopulerkan oleh Imam At-Tirmidzi pada abad keempat Hijriah. Buku ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, buku ini memiliki bahasanya cukup sistematis, sehingga buku ini bisa digunakan oleh segala kalangan, baik dari mahasiswa, dosen, guru, maupun masyarakat awam yang ingin mempelajari kajian hadis. Yang kedua, buku ini juga memberikan gambaran secara utuh bagaimana sebuah hadis bisa dijadikan sebagai sumber rujukan ilmiah. Karena seperti yang kita tahu bersama, selain Al-Quran, hadis merupakan salah satu sumber rujukan utama umat Islam di antara 4 rujukan utama, yaitu Al-Quran sebagai kalamullah, hadis sebagai kalamu Rasul, kemudian ijma'ul ulama, dan kias.
atau alat untuk mengkomparasikan sebuah dalil dengan dalil yang lain. Kemudian yang terakhir adalah buku ini sangat menarik untuk dibaca dikarenakan buku ini memiliki redaksi yang sangat menarik untuk dilakukan oleh pembaca. Sehingga bagi yang memiliki buku ini tidak akan merasa rugi sedikit pun. Ini juga dijelaskan secara implisit bahwa kajian hadis merupakan kajian analisis yang sangat mengandung titik kritis yang sangat tinggi. Sehingga apabila kita mengalami suatu kesalahan dalam menganalisis hadis, maka hasil yang ditemukan juga berbeda. Bahkan seorang ulama hadis, Abdullah bin Mubarak, menjelaskan bahwa al-isnadu minad-din, sanad yang merupakan salah satu dari bagian hadis, itu merupakan bagian dari agama, keistimewaan agama ini. Laulal isnad, laqala man sya'a ma sya'a. Seandainya tidak ada sanad, semua orang bisa berbicara sesuka hatinya dimanapun dan kapanpun itu. Padahal ini pembicaraan agama yang sangat serius. Bahkan Allah SWT telah berfirman, tidak akan kami maafkan orang-orang yang telah mencemooh agama kami, dalam surat Taubah. Jadi, sebagai kesimpulan, buku Rektolisasi Ulumul Hadis menjadikan refleksi kita sebagai umat Islam dalam memahami kajian hadis secara umum, terkhusus di bidang pendidikan, karena Nabi SAW uswatun hasanah, suri teladan yang baik di segala kehidupan, baik dari sebagai kepala kepemerintahan, kepala keluarga, ataupun manusia biasa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.